محمد الذي أيد بالمعجزات وعلى آله وأصحابه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini tadi telah dibacakan Maulidin Nabi, Marhaba dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan pembacaan Marhaba tadi kita akan menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Karena kalau Rasul saja rindu kepada kita, kenapa kita tidak rindu kepada Rasulullah? Satu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya, lalu ia dengan suara lirih berkata, "Ana mustaqim bi ikhwani." Aku sedang rindu kepada kekasih, kepada saudara-saudaraku. Sahabat kaget lalu bertanya kepada Rasulullah, "Alasna ikhwanik?" Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? "Bal antum ashabi." Bukan, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudaraku itu adalah mereka yang tidak pernah duduk bersamaku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar kata-kataku, tapi mereka beriman kepadaku, dan itulah saudara-saudaraku. Jadi kalau kita dirindukan oleh Rasulullah, kenapa kita tidak rindu kepada Rasulullah? Kalau nanti Rasul menantikan kita di pintu surga, kenapa kita tidak menuntut penantian itu? Nanti Rasul itu akan menunggu kita di pintu surga, dan beliau tidak akan masuk ke dalam surga sampai kita dibimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Khatimin Nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qa'idil khair wa rasulillahi rahmah. Allahumma ba'ashu maqaman mahmudan yakfid bil awwaluna wal akhirun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fi hadhihi fursah hayya bina naskurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsirah fi hadzal makan fi hadzal lail nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Selama kita masih memiliki iman, masih menjadi muslim, masih kita memiliki senantiasa bertawakal kepada Allah, marilah senantiasa kita banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Al-Muhtaram Pak Haji Injak, kemudian Pak Haji Silabudin, Pak Ustaz Silabudin, kemudian Pak Ustaz Asati, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah karena waktunya malam, tentunya saya tidak terlalu banyak panjang lebar, tapi intinya begitu banyak kebahagiaan yang bisa kita terima pada malam hari ini. Saya bagian merasa bangga, itu serang aja, merasa bangga menjadi bagian daripada IRMA. Hari ini kita sadari kita harus sudah menjadi alumni. Kalau menjadi alumni berarti kita sudah senior. Kalau kita sudah menjadi senior, tentunya kita harus harus mampu memberikan contoh dan tauladan kepada diri kita dulu, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi yang ada sekarang. Ini merupakan satu tuntutan bagi kita hari ini yang harus alumni. Ya, kita sebagai alumni tentunya sudah senior, ibadahnya juga harus lebih mendekatkan diri kita
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi kita nggak tahu kapan kita mati. Betul tidak? Kapan kita mati kita tidak tahu. Tapi pasti ajal pasti datang kepada kita karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita hari ini. Hadirin wal hadirat, mari saya pada kesempatan malam hari ini ingin bawa tentang konsep al-mu'awanah. Konsep tentang al-mu'awanah dalam Al-Quran. Ternyata al-mu'awanah itu ada di Al-Quran. Ya. Ini merupakan suatu kajian tafsir secara tematik yang perlu saya sampaikan. Konsep al-mu'awanah dalam Al-Quran diartikan sebagai bentuk tolong menolong atau bantu membantu untuk meringankan beban serta kesukaran. Jadi kita sebagai Muslim itu harus memiliki jiwa atau sikap al-mu'awanah. Not only say that I am al-mu'awanah, saya ikat atau bagi al-mu'awanah, tapi tidak memiliki sifat dan sikap al-mu'awanah. Di mana sikap dan sifat al-mu'awanah itu adalah suatu sifat atau bentuk tolong menolong. Ya, tolong menolong, bantu membantu. Yang namanya tolong menolong, bantu membantu itu bukan berarti hanya dalam bentuk materi, tetapi juga bisa dalam bentuk non materi. Itu ada 6 yang berkaitan dengan al-mu'awanah dan ada 3 yang berkaitan, ya, di surat Madaniyah ada 3 yang berkaitan dengan kalimat al-mu'awanah. Ya, baik. Kita pahami bahwa Al-Quran itu telah memberikan ragam informasi mulai dari persoalan akidah hingga persoalan muamalah. Kehadiran Al-Quran menjadikan suatu pegangan maupun tuntunan bagi kita umat Islam. Akan tetapi struktur pembahasan terkadang tidak sistematis seperti halnya buku ilmu pengetahuan yang dikarang oleh manusia. Sebab itu Al-Quran sangat jarang mengkaji suatu masalah secara rinci dan detail. Jadi artinya bicara Al-Quran pada umumnya bersifat global, parsial, dan seringkali menguraikan beragam masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja. Terlepas dari itu semua, Al-Quran sebagai pedoman umat Islam seluruhnya. Jadi kita sudah tidak meragukan lagi bahwa Al-Quran itu merupakan suatu pedoman hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, penjelas, dan sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Itu sudah tidak diragukan lagi. Artinya bicara tentang al-mu'awanah, ya, itu secara global, tetapi akan lebih rinci lagi pada kalimat-kalimat yang lain yang kaitannya dengan itu semuanya. Hadirin wal hadirat, dalam Al-Quran itu sendiri Allah sudah memerintahkan kepada kita semuanya sebagai umat Islam sebenarnya. Sudah sejak lama orang tua kita sudah mencontohkan, para ustadz dan asatidz kita yang terdahulu sudah mencontohkan kepada kita untuk memiliki sikap al-mu'awanah. Pertanyaannya bagi kita, apakah contoh yang diberikan oleh mereka itu masih membekas atau tidak sama diri kita hari ini? Yang kedua, apakah nanti akan membekas kepada generasi kita selanjutnya? Itu sama-sama harus kita pikirkan. Dalam konsep seperti ini, kita tidak cukup hanya mentadabbur kumpulannya ayat di sini, tetapi perlu ada kelanjutan agar sikap al-mu'awanah itu tetap ada selamanya. Itu yang saya maksudkan. Maksudnya ya. Jadi artinya bagaimana al-mu'awanah itu bukan sekedar nama sebuah madrasah ibtidaiyah al-mu'awanah atau masjid al-mu'awanah, tetapi ada di dalam diri kita al-mu'awanah itu, dalam qalbu kita. Itu yang dimaksudkan. Hadirin, ini yang konsep inilah yang harus kita siapkan, bahwa yang hadir di sini punya rasa tanggung jawab. Ya, yang hadir di sini punya rasa tanggung jawab bahwa bagaimana sikap al-mu'awanah itu akan tertanam terus-menerus kepada generasi kita. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini landasannya ya, Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu
Lanjutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksaannya. Ayat di atas dipahami oleh sebagian ulama bahwa sikap saling tolong menolong adalah salah satu dari bentuk kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi artinya untuk meningkatkan takwa kepada Allah itu tidak terlepas daripada tolong menolong atau bersikap al-mu'awana. Jadi di situ orang takwa tapi nggak pernah nolong, dipertanyakan takwanya, betul tidak? Jadi yang namanya sikap membantu, ya seperti yang hari ini bisa terlaksananya kegiatan ini, ya karena ada sikap ingin membantu, tolong menolong. Ini sikap tolong menolong ini semakin hari semakin apa ya namanya di masa sekarang ini semakin orang semakin cuek ya kayaknya ya. Betul tidak? Semakin tidak peduli gitu. Ya, yang kelihatan itu kalau kita lihat pada zaman dahulu itu ada tuh yang namanya pembangunan goroh ya, gotong royong ya, sama-sama dan sebagainya gitu kan. Bahkan kita dulu berbondong-bondong gitu ya, para Irma itu kita bikin kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan. Nah itu salah satunya. Ada di dalam surat Al-A'raf ya, yang surat Al-A'raf, kemudian di ayat 128, kemudian surat Yusuf Al-Musta'an ya, ayat 18, kemudian di surat Al-Kahfi Ba'ainuni ya, kemudian di surat Al-Anbiya Al-Musta'an ayat 112, kemudian surat Al-Furqan wa'anahu ayat 4, Al-Furqan ayat 4, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 45 ista'in ya, ista'inu. Kalau surat 45 berarti ya ayyuhalladzina masta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin ya. Itu. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 154 ya. Yang tadi ya ayyuhalladzina masta'inu bisabri wassalah wala ta'awanu ya ayyuhalladzina masta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau ayat 45-nya gimana? Fazkuruni adabkan. Lupa lagi. Pokoknya kalimatnya adalah ista'in ya. Kemudian yang terakhir adalah di surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dari hasil penelusuran ayat-ayat tadi ya, tentu di surat dengan kalimat al-mawanah maka dapat ditarik sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa istilah tolong menolong yang ada dalam Al-Quran terkadang digunakan istilah ta'awanu dan kadang juga digunakan istilah isti'anah atau ta'awan atau tolong menolong adalah ciri kehalusan budi. Waktu acara walimatul urus putranya Bang Mul, kita ngumpul di situ, kita ngomong gimana sampai Pak Haji dia ketawa sampai ngeluarin air mata saking pengennya dia bermuajahah berkumpul. Tolong Bapak Ustadz Herman kumpulkan alumni Al-Muawana dan Irma Al-Muawana. Maka dengan perintah beliau Bapak Ustadz Herman mengumpulkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang notabene alumni Al-Muawana dan Irma Al-Muawana. Kenapa enggak madrasah Al-Muawana aja? Karena yang ikut bukan alumni Al-Muawana aja ya.
ada baik seksi acara, bukan dari alumni, tapi dia aktif di Irma Al-Muawana. Kemudian yang lain juga ada ya. Dengan wasilah dari Bapak Haji Ijat untuk kegiatan reuni ini alhamdulillah tercapai.